Nah, hari ini di Alchemy by Altera Academy ada Mas Mirza Akhena, seorang clean arsitektur. Kode entusias ya teman-teman, nanti Mas Mirza akan membawakan topik tentang clean arsitektur di software development ya teman-teman. Dan nanti yang akan dibahas nanti konsep fundamental clean arsitektur itu seperti apa, kemudian manfaat penerapan clean arsitektur nanti seperti apa, dan terakhir ada demo coding ya teman-teman, contoh penerapannya itu seperti apa gitu. So, sebelum ke Mas Mirza, kita memperkenalkan Mas Mirza terlebih dahulu teman-teman. Mas Mirza memulai karirnya di industri IT sejak tahun 2008. Terus Mas Mirza memulai perjalanan karirnya sebagai seorang freelance software developer di beberapa perusahaan. Kemudian pernah juga sebagai Java developer, kemudian senior software developer, senior tech lead developer, dan software arsitek. Nah, sekarang Mas Mirza ini fokus melanjutkan personal research project-nya. Gitu guys, keren banget kan? Nah, fun fact mengenai Mas Mirza di teman-teman, Mas Mirza suka banget sharing dan coding. Oleh sebab itu, Mas Mirza akan membagikan pengalaman dan ilmunya di Alchemy Talks pada malam hari ini. Kalau gitu, kita sambut bersama-sama Mas Mirza Akhena. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mirza. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Oke, Masya Allah. Mas Mirza, gimana kabarnya Mas Mirza? Ya, alhamdulillah sehat, Oke, Mbak. Baik. sehat. Sini. Alhamdulillah. Ini kayak telepon ya, guys. Oke, Mas Mirza, apa namanya? Tadi aku udah menjelaskan poin-poin yang akan dibahas oleh Mas Mirza gitu. Ini teman-teman nggak sabar banget nih untuk menantikan materi dari Mas Mirza. Buat teman-teman yang pingin tanya tentang materi pada malam hari ini, bisa menggunakan link slide yang kita akan share di chat box seperti itu. Baik, Mas Mirza, untuk waktu dan screen, aku persilakan ke Mas Mirza. Teman-teman selamat mengikuti. Oke, aku coba share screen dulu ya. Oke, bismillah. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Tech Talk yang diadakan oleh Alchemy ini. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir di sini, dan saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, senang, bahagia, dan kenyang ya. Karena kalau misalnya lapar nanti dikhawatirkan pusing di akhir-akhir. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Nah, di sini ada beberapa agenda ya pembahasan kita ya. Ini judulnya adalah Clean Arsitektur. Kemudian agenda kita di sini tadi udah sempet ya speaker introduction, speaker itu maksudnya saya gitu ya. Clean Architecture Definition, kemudian kita akan bahas tentang masalah apa yang ingin kita selesaikan dengan Clean Architecture, kemudian fundamental konsepnya, terus demo coding gitu ya. Kemudian mungkin introduction dulu sedikit ya, ini tentang saya tuh udah ya ngoding lah gitu sekitar 10 tahunan gitu ya. Saya pernah di Blibli, di Icehouse, di Dana, di Paxel itu. Terakhir kali sebagai tech lead gitu ya. Kemudian beberapa tech stack yang saya kuasai itu ada Java, Golang gitu ya. Terus sedikit saya main-main di front end itu di Vue, di React juga baru belajar gitu ya. Kemudian saya lebih fokus di back end sih, dan domisili saya tinggal di Bandung, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau ngobrol, ketemu gitu ya, ngopi-ngopi bareng kita, siapa tahu ada project atau apa ya kan, bisa kita ngobrol-ngobrol nanti ya nggak. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materinya ya, langsung masuk ke definisinya. Oke, clean arsitektur. Apa sih clean arsitektur itu? Nah, kalau teman-teman googling itu clean arsitektur gitu, nah nanti akan diarahin ke source utamanya udah pasti ke sini gitu ya. Jadi clean arsitektur itu dipropose oleh seseorang yang namanya Robert C. Martin gitu ya. Nah, beliau ini juga sebenarnya terinspirasi dari beberapa arsitektur yang lain gitu. Cuman
itu ceritanya panjang. Kalau mau lebih lanjut mungkin bisa tonton videonya si Uncle Bob ini langsung gitu ya. Jadi kira-kira sumber utama itu dari sini. Kemudian nanti kita akan coba telaah apa aja yang bisa kita dapatin dari clean arsitekturnya dan apa yang bisa kita manfaatkan dari sini. Kemudian kalau di GitHub sendiri itu kalau kita cari dengan kata kunci clean arsitektur itu ada sekitar 27.000 result. Artinya clean arsitektur ini udah cukup dikenal dan udah banyak diimplementasi gitu ya. Dan di beberapa bahasa pemrograman gitu. Dan kita bisa lihat ya, ada banyak orang udah bikin dan ini proyek-proyek yang berupa template-template yang bisa kita coba pelajari gitu. Dan saya juga salah satu yang belajar di sini gitu, belajar dari kode yang udah ada. Oke, clean arsitektur itu apa sih sebenarnya? Nah, clean arsitektur itu adalah software development approach that emphasize the separation of concern and the creation of the modular, loosely coupled and testable system. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu adalah pendekatan software development yang menekankan kepada separation of concern. Saya tuh agak kesulitan kalau nyari padanan bahasa Indonesianya separation of concern itu apa sih? Jadi kayak pemisahan-pemisahan gitu ya. Jadi pemisahan fokus gitu kayaknya. Dan pembuatan sistem-sistem yang modular gitu ya. Lastly couple artinya antar satu bagian dengan bagian yang lain itu tidak saling ketergantungan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada testable system. Jadi sistem yang bisa kita tes. Jadi bukan cuman kita bisa bikin aplikasi, bisa jalan gitu ya. Itu mungkin level satunya, oke lah kita mau belajar coding. Pertama kali kita belajar coding, kita goal level satunya adalah kita bisa bikin program dan jalan gitu ya. Nah untuk level berikutnya kita sebisa mungkin bisa bikin aplikasi yang bisa testable, yang bisa loosely coupled, modular, dan selanjutnya gitu. Nah, ada momen yang menginspirasi saya untuk belajar clean arsitektur lebih dalam gitu ya. Momen itu adalah ketika gitu ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya ditunjuk sebagai lead dan yang ngedesain sistem gitu ya. Waktu itu saya juga baru belajar gitu, sedang belajar. Jadi ceritanya kita pengen bikin sebuah calculation order gitu. Nah, ceritanya kita tuh punya banyak tabel tuh, ada sekitar 12 tabel lah, tabel produk. Nah, tabel produk ini, 12 tabel ini untuk merepresentasikan menu yang ada di sistem tersebut. Jadi 12 ini semuanya tentang menu gitu ya. Contohnya kayak misalnya menu grup, menu item, menu schedule, outlet schedule. Kira-kira dari namanya udah kebayang lah ya untuk apa gitu ya. Jadi dari beberapa tabel ini mungkin nanti di-join, diapain gitu ya, untuk kita bisa ekstrak informasinya dan kita bisa hitung berapa total order yang dibikin sama di request sama user gitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang bikin makin ruwet gitu ya, total order itu udah pasti dia punya total price ya. Kemudian total order dia juga punya total price tax. Jadi setelah dia punya price tax-nya, ada apa namanya? Ada pajaknya gitu ya. Kemudian setiap produk itu punya variannya gitu ya. Kayak misalnya kalau kita punya ayam goreng nanti ada ayam goreng, ada toppingnya apa kayak gitu ya. Nah, toppingnya itu ada trade up-nya juga. Jadi kalau misalnya kayak kalau kita ganti nasi sama kentang itu nambah sekian, misalnya kayak gitu. Nah, trade up-nya itu ada yang punya tax juga gitu ya. Kemudian ada lagi beberapa store atau beberapa outlet itu nggak ada tax-nya sama sekali gitu. Ada juga yang seperti itu ya, seperti itu. Kemudian untuk cara apa nih? Kita mau makannya gimana gitu ya? Mau makan di tempat atau mau bawa pulang atau mau di delivery? Itu juga ada pilihannya gitu ya. Nah, untuk setiap take away itu ada tiringnya lagi. Tiring itu kayak tingkatan gitu, teman-teman. Tiring misalnya kayak kalau teman-teman ordernya itu masih di bawah 100.000, maka take away charge-nya itu 2.000. Jadi take away charge itu kayak
plastik atau kotak gitu ya. Jadi itu juga dihitung gitu ya supaya nggak rugi gitu. Nah, nanti kalau di atas 100.000 dia dikali 2 jadi 2.000 jadi 4.000 gitu ya. Itu belum lagi ada tax-nya lagi gitu. Jadi setiap ada itu ada tax-nya lagi. Kemudian ada delivery charge, itu kalau dia pilih delivery. Nanti ada delivery charge tax lagi. Itu belum lagi kalau ada diskon, ya seperti itulah. Dan semua informasi ini itu nggak kita dapatin dalam satu kali meeting gitu ya. Udah beberapa kali meeting dan udah rilis ke production pun, ini pun belum beres gitu ya. Karena ya bukan rahasia lagi kalau kebanyakan legacy system itu dokumentasinya nggak bagus gitu ya. Jadi kita harus connect sama user nih, harus tanya terus sama user gimana. Nah, jadi ceritanya pada saat itu klien komplain nih, kenapa ya Mas Mirza ini kenapa ya calculation ordernya salah nih? Oh kita minta nih order ID-nya berapa, kita cek di sistem, kita coba reproduce gitu ya, kita minta tolong QA waktu itu, kita minta coba reproduce, ditembak bla 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 bla. Oh ya bener, ternyata salah kalkulasi ceritanya. Nah, kemudian karena salah kalkulasi, akhirnya kita bikin tiket dan diperbaiki lah ya. Ceritanya sebenarnya ujung-ujungnya happy ending sih, selesai masalahnya. Tapi saya kepikiran gitu ya, karena masalah ini terjadi beberapa kali gitu, Jadi udah diperbaiki di sini, kesenggol di tempat lain gitu ya. Jadi case yang lain kesenggol, akhirnya salah lagi, terus aja kayak gitu. Nah, jadi saya kepikiran tuh gimana caranya kita bikin sistem yang bisa testable gitu. Sedangkan codingan kita waktu itu udah kayak spaghetti gitu ya, spaghetti code gitu ya istilahnya. Jadi kayak nggak jelas gitu. Kalau mau di testing itu harus dari end to end gitu, dan itu jelek sekali. Dan boro-boro pakai unit test gitu ya. Kita waktu itu juga masih belajar gitu cara pakai unit test gimana ini dan itu. Jadi keadaannya seperti itulah. Nah, disitulah saya mulai belajar apa sih yang bisa bantu kita gitu untuk persoalan ini. Gitu. Ini kira-kira bentuknya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita nerima receive request, ya ini kita nerima request, ini anggap aja kayak controller gitu ya. Dia terima, terus dari controller ini dia ngekalkulasi berapa ordernya. Nah, pada saat proses kalkulasi ini mungkin dia akan komunikasi sama database, dia ngambil data gitu ya. Kemudian dia nanti nembak service apa gitu untuk ngambil data apa. Kemudian nanti ada nembak third party, balik lagi kayak gitu. Jadi dia ngitung, terus kemudian dia balikin resultnya gitu ya. Dan ini tuh satu codingan teman-teman, satu codingan gitu ya. Jadi kalau mau ngetes sistem ini, kita mau nggak mau tuh harus lewat sini gitu. Nah, saya kepikiran, dan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau teman-teman tahu unit testing dan udah bisa, harusnya ini it's not a problem gitu ya. Tapi waktu itu ini problem di kami, di kita gitu. Nah, kita yang saya kepikiran gimana caranya kita bisa ngeisolir bagian kalkulasinya aja. Jadi bagian kalkulasinya sehingga kita nggak perlu ngelibatin receive request ini kan pakai internet ya. Berarti kita kan harus tembak pakai mobile apps gitu ya. Kemudian dia terima pakai HTTP protokol semacam itulah. Kemudian dia komunikasi sama database, nembak third party dan bla 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 gitu ya. Saya nggak mau itu terjadi. Saya cuma mau ngetes bagian ininya aja gitu. Oke, kita tahu kita bisa bikin unit testing gitu ya. Dan itu udah kita lakukan juga, cuman tidak begitu sempurna lah waktu itu. Yang jadi kepikiran saya itu adalah problem ini nggak cuman di bagian order calculation aja, ada di beberapa bagian. Dan developer itu cukup lelah untuk membuat sebuah fungsi seperti ini, ya. Kemudian buat unit testingnya, gitu ya. Yang saya kepikiran itu ada nggak sih sebuah best practice atau sebuah template atau sebuah pattern yang kita tuh kalau membuat bagian ini tuh udah ada standarnya gitu. Nah, waktu itu saya coba cari-cari di GitHub. Ya gitu-gitu aja, semuanya juga sama-sama aja kayak gitu. Akhirnya di situ saya mulai riset gitu ya. Nah, kita akan coba bahas sih. Mungkin teman-teman masih bingung separation of concern itu apa sih artinya gitu ya. Separation of concern itu kayak gini teman-teman. Jadi ini contohnya ada codingan kayak gini ya, function, ada sum handler ya. Kemudian ini misalnya ada ini bahasanya nih bahasa apapun lah ya, kita nggak bilang bahasa Java, Golang atau whatever, ini nggak ada.
ini ada web framework gitu ya. Kita pengen ngakses ini nih, HTTP localhost 8080 sum value sama dengan 20. Kita mau tembak API ini ceritanya. Nah, yang biasanya teman-teman lakukan gitu, yang biasanya kita lakukan gitu, kalau belum mengerti tentang separation of concern, itu seperti ini teman-teman, semuanya digabung jadi satu codingan. Ini saya sederhanakan codingannya, bentuknya seperti ini karena nggak muat di screen ya. Yang realnya itu panjang sekali codingannya nih untuk urusan hal-hal semacam ini. Di sini kalau kita lihat kita pengen ngambil value-nya dulu deh, value-nya berapa gitu ya. Jadi kita mungkin ada metode semacam ini ya, get query ya, get query parameter value, dapatlah value-nya, value from user. Kemudian kita ngelakuin query gitu ya, select bla 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 from bla 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 where bla 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 gitu. Kemudian dapat value-nya, kemudian di sini kita jumlahin value-nya. Setelah kita jumlahin, kita totalin nih. Setelah kita totalin, kita return, kita show di dalam JSON, kita balikin ke user. Jadi usernya di sini kan front end ya gitu. Jadi kita balikin, udah selesai. Nah ini kalau tanpa separation of concern semuanya campur di sini gitu ya. Nah maksudnya nggak campur tuh kayak gimana? Oke, kita coba pisah-pisah. Kalau dengan separation of concern, nah kita bisa lihat nih bagian pertama sebenarnya adalah bagian controllernya saja. Jadi ini adalah handler, kita sebut saja handler. Nah handler ini tugasnya adalah ngambil query-nya doang gitu ya, value-nya aja kita ngambil. Setelah kita ambil, kita lempar value ini ke function sum gitu ya. Nah, function sum setelah hasilnya dari function sum dapat value-nya, kemudian kita return di JSON gitu ya. Ini untuk bagian controller. Kemudian bagian ini kita sebut bagian logic. Nah, harusnya bagian logic ini itu tidak ada urusannya sama HTTP semacam ini, HTTP protokol atau semacam itu, nggak ada urusan dia. Harusnya dia ini bisa berdiri sendiri teman-teman, gitu ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan di sum ini dia ada get value from DB. Jadi dia ngambil data ke database, somehow dia ngambil, kemudian value-nya dapat, kemudian kita jumlahin, kemudian ditotalin gitu ya. Jadi ini logiknya, tapi ini masih belum sempurna, tapi nanti kita lihat. Nah ini kira-kira codingan untuk ini adalah codingan untuk ngambil data dari database. Jadi di sini ada query select bintang from bla bla bla, dia return value-nya gitu ya. Nah, kode yang di bawah ini sebenarnya sudah memenuhi yang namanya separation of concern, tapi belum memenuhi yang namanya clean architecture. Kenapa? Karena masih tightly coupling. Kenapa tightly coupling itu maksudnya gimana? Kalau kita lihat di sini handler itu sangat dependent sama function sum gitu ya. Dan function sum itu sangat depend sama get value from DB gitu ya. Jadi dia masih dependent. Jadi masih lastly coupling dan belum modular gitu. Tapi ini udah memenuhi separation of concern. Ini masih much better lah daripada yang ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih masalah yang clean architecture pengen solve gitu? Nah, masalah dengan tradisional arsitektur, code dependency dan fragility. Changes made in one part of the system can have unintended consequence and require modification in the multiple place. Jadi ini klasik ya, kalau kita udah ada aplikasi atau program yang udah jalan, itu udah jangan dirubah-rubah lagi gitu ya, udah jangan disentuh, jangan dirubah-rubah, hati-hati gitu ya. Kalau nanti dirubah, kesenggol bisa berantakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya ini terjadi, kita udah ada aplikasi yang udah ada sistem yang jalan, terus kita pengen bikin sesuatu yang mirip juga, masih di sistem yang sama, ya cara kerjanya hampir sama, cuman mungkin ada beberapa parameter yang dirubah gitu ya. Nah, biasanya kita nggak mau ngambil resiko untuk bikin ulang atau bagaimana, kita lebih milih copy paste aja codingannya terus dirubah beberapa bagian gitu ya. Kita lebih milih seperti itu gitu. Karena mungkin ya kita belum tahu caranya gitu ya. Jadi kita lebih milih seperti itu karena kita code dependensinya sangat kuat di sini. Selanjutnya susah di testing ya karena dependensi complexity tadi dan logic yang carut marut gitu ya, logiknya kemana-mana gitu ya. Nah ini juga logic ini juga nggak jelas nih logiknya. Kita mau bikin di mana? Di controller kah? Di service kah? Di repository kah? Di mana nih mau dibikin logiknya nih? Campur di mana-mana ada logic gitu ya. Nah, untuk melakukan testing ini juga sulit nih jadinya.
mau nggak mau testingnya harus dari end to end jadinya, karena kita nggak lastly coupling tadi, nggak memenuhi clean arsitektur tadi. Selanjutnya teknologi dependensi ini udah pasti lah ya. Jadi kalau misalnya kita udah nyatu sama siapa namanya MySQL misalnya, udah MySQL aja terus gitu ya. Kalau mau rubah sistem paling kita perlu ngelakuin namanya revamp gitu ya. Jadi kayak dan effortnya besar gitu. Padahal harusnya bisnis proses itu nggak ada urusannya sama database, nggak ada urusannya sama teknologi apa yang kita pakai. Harusnya kita bisa ganti-ganti teknologi itu tanpa harus bersusah payah gitu ya. Tapi itu di dunia ideal. Tapi di real kondisinya ya mungkin nggak semulus itu, tapi tidak sesulit itu gitu. Kemudian unclear code structure. Nah ini karena ya udah codingnya pakai kita kadang-kadang copy paste dari project yang sebelumnya gitu ya, atau start from scratch-nya ya udah, karena nggak punya konsep atau template yang standar, ya udah kita start aja dari yang kita bisa gitu, yang penting jalan dulu gitu kan, MVP gitu kan. Nah karena kita nggak punya konsep, akhirnya bisa-bisa satu file itu bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000 baris gitu ya. Kemudian satu file bisa sampai 50 function gitu, 100 function, panjang banget. Jadi bisa kita scroll tuh panjang banget gitu ya. Kelihatannya programnya sedikit gitu ya, tapi begitu kita buka satu file, panjangnya minta ampun gitu ya. Mau dipisah, alasannya apa gitu ya. Kayaknya kebanyakan kalau dipisah. Jadi serba salah, akhirnya udahlah kayak gitu aja. Selanjutnya adalah nggak punya dokumentasi yang bagus gitu. Nah, oke lah, ini di beberapa legacy system itu bukan rahasia, saya katakan udah beberapa kali saya kemanapun, ada dokumentasinya nggak, ada diagramnya nggak minimal gitu kan. Waduh mas, nggak ada mas, ini gini. Ya udahlah, berarti ini mau nggak mau kita harus tanya orangnya langsung, atau baca aja codingannya. Tapi kalau baca codingannya kayaknya mendingan nanya orangnya deh gitu. Kira-kira kayak gitulah ya. Untuk tahu cara kerja sistemnya agak susah lah kalau kita baca codingannya gitu. Nah, ini beberapa masalah yang ada di tradisional arsitektur tadi. Nah, oke, kita sekarang masuk ke fundamental konsep. Nah, ini kembali ke diagram tadi yang saya tunjukin, ya. Jadi clean arsitektur, di sini ada kayak lingkaran ya teman-teman ya. Di sini ada lingkaran, lingkarannya ada 4 lapis ya, 1, 2, 3, 4. Masing-masing warnanya ada warna biru, warna hijau, warna merah, warna kuning gitu ya. Kemudian kita coba bahas satu persatu yang layer warna biru dulu deh. Nah, layer warna biru ini umumnya ya kita itu nggak ada ngoding sama sekali di sini. Sebentar ya, saya stop dulu sebentar. Oke, kita kembali lagi ke sini. Maaf, ada sedikit gangguan tadi dari Telegram. Oke, saya matikan dulu aja. Oke, jadi ada 4 layer gitu ya. Di layer biru ini biasa kita cuma pakai aja nih teknologinya gitu ya, kayak misalnya database gitu ya, atau ada message broker, atau mungkin networking dan semacamnya gitu. Ini kita sebenarnya hanya menggunakan aja. Kalaupun kita mau melakukan konfigurasi ya cuman konfigurasi aja, scripting aja, nggak banyak gitu ya. Jadi kita nggak akan bahas layer warna biru ini gitu ya. Kita langsung aja loncat ke, coba kita lihat layer warna hijau. Nah di hijau ini ceritanya tuh ada 3 bagian nih. Ada controller, ada presenter, dengan ada gateways. Kalau controller mungkin teman-teman yang developer tuh udah pada familiar lah ya. Controller itu biasanya kita pakai untuk nerima request gitu ya, apapun bentuknya. Bisa jadi bentuknya itu HTTP protokol misalnya, atau gRPC mungkin, atau GraphQL atau whatever lah gitu ya. Kemudian kalau presenter di sini lebih kepada tampilan. Jadi kalau misalnya aplikasi kita
itu binding sama aplikasi desktop atau bagaimana. Jadi kalau ada perubahan dia nembaknya ke presenter gitu. Tapi karena yang saya bahas di sini adalah aplikasi backend, jadi saya nggak akan pakai presenter, tapi saya akan pakai yang namanya gateway nantinya ya. Jadi gateway ini adalah akan kita pakai untuk urusan connect ke database dan semacamnya. Biasanya teman-teman mungkin lebih familiar dengan nama repository kali ya. Kalau repository kan connect ke database atau semacamnya. Tapi kalau repository itu dari bahasanya repository itu lebih dominan ke mainnya ke database gitu. Tapi kalau kita mau nembak ke service lain atau apa, kalau kita pakai terms-nya repository kayaknya kurang cocok gitu. Makanya di sini kita coba pakai terminologi baru namanya gateways. Gateways ini bisa jadi dia connect ke database, bisa jadi juga dia tembak ke service lain gitu ya. Service lain bisa publish message atau panggil jadi HTTP client semacamnya gitu. Oke, itu tuh layer warna hijau teman-teman. Nah, yang warna merah nih sekarang. Warna merah ini adalah kita sebut sebagai use case dan ini adalah core-nya dari clean arsitektur. Jadi core itu kan intinya adalah di bagian use case ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang use case gitu ya. Dan yang paling dalam disebut namanya adalah entities. Nah, layer warna kuning ya. Nah, di Tech Talk malam ini saya nggak akan bahas soal entities, jadi saya skip karena itu pembahasannya bisa lebih dalam, lebih lanjut lagi karena pembahasannya masih banyak dan luas banget ini, gitu ya. Itu bisa pembahasannya judul pembahasannya adalah domain driven design. Jadi lebih ke domain driven design dan saya nggak akan bahas soal domain driven design. Nanti dari domain driven design teman-teman akan belajar yang namanya entity, value object, repository, service. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita batasi gitu ya. Kalau nggak nanti waktunya nggak cukup. Jadi kita malam ini hanya fokus di 2 layer aja, di layer warna hijau dan warna merah, yaitu yang controller gateway presenter dan use case. Dan 2 layer ini dijelaskan lebih detail di apa ini namanya diagram yang kecil ini gitu ya. Ada diagram presenter, ada use case output port, use case interactor, use case input port, controller. Nah, ini di bagian ini dia dijelaskan lebih detail di sini. Itu. Oke. Nah, ini saya melakukan sedikit penyesuaian teman-teman ya. Yang kita lihat kan tadi kayak gini ya, tulisan diagramnya ya, di sini ada presenter, controller dan sebagainya. Bagian presenter itu saya replace sama gateway karena saya nggak pakai tampilan. Jadi outputnya itu nanti dalam bentuk JSON gitu ya outputnya. Karena saya mainnya di backend, jadi saya nggak pakai presenter tapi saya ganti dengan gateway. Dan basically sama aja gitu ya. Oke. Dan oh ya, ini ada flow of control ya. Flow of control itu artinya gini, request itu di start dari controller gitu ya, kemudian masuk ke interactor dan dia arahnya itu ke sini gitu ya, arahnya ke atas gitu. Ini kurang user friendly sih. Harusnya dari atas ke bawah ya, dari bawah ke atas gitu ya, yang ketulis di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Terus kemudian untuk diagram ini ada beberapa hal yang saya pengen teman-teman perhatikan. Ada apa namanya ini tanda panah ya. Ini tanda panah biasa. Saya sebutnya tanda panah biasa gitu ya. Saya nggak tahu namanya apa. Ini saya sebut tanda panah segitiga gitu ya. Jadi ada tanda panah biasa, ada tanda panah segitiga, terus ada huruf I kecil di atasnya. Nah, kalau tanda panah yang ini itu artinya use atau has gitu ya. Has itu artinya dia memiliki, dia punya gitu. Contohnya gini misalnya, controller ke sini ke use case input port ya. Ini whatever their input port ya, nanti kita bahas ya. Nah, artinya controller di dalam controller itu ada use case input port di dalamnya gitu. Artinya kayak gitu. Kalau yang ini itu artinya implement. Cara bacanya tuh gini. Use case interactor itu nge-implement use case input port gitu ya. Nah, apa itu use, apa itu implement gitu ya. Nah, saya coba jelasin nih di sini teman-teman supaya teman-teman tuh familiar dan bisa nyambung nanti di waktu saya ngoding atau saya tunjukin selanjutnya.
Ini contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Ada foo, bar gitu misalnya ya. Terus ada tanda panah gini. Ini artinya foo, use, atau has the bar gitu. Artinya foo itu punya field yang tipenya bar gitu ya. Jadi si foo ini punya tipe bar. Kemudian bar itu bisa jadi struct, bisa interface gitu ya. Atau bisa apapun sebenarnya, nggak masalah gitu. Nah, ini bahasa yang saya pakai nanti bahasa untuk ngodingnya itu pakai bahasa Golang ya. Jadi saya akan pelan-pelan ya, mungkin kalau teman-teman belum familiar sama Golang, belum apa, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan gitu ya. Tapi saya coba buat padanannya, mungkin teman-teman lebih familiar dengan bahasa Java atau C# atau TypeScript atau PHP gitu ya. Kalau di bahasa lain kan kayak gini ya tulisnya. Nah, kalau di Golang tuh kayak gini gitu. Basically sama aja ya, mirip-mirip aja. Intinya adalah si bar ini ada di dalam foo gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang ini gimana? Kalau ini simple ya, ini gampang lah ya. Nah, kalau yang ini foo implement bar gitu ya. Foo implement bar. Artinya si foo ini sign a contract to have all the bar method implementation. Jadi bar ini biasanya ya dia adalah sebuah interface dan foo ini sebuah struct gitu ya. Kita coba lihat yang bagian ini dulu deh ya, bagian yang sebelah sini. Kita lihat nih interface bar ya. Jadi kita punya interface namanya bar. Kemudian ada method di sini. Metodnya itu do something misalnya, whatever lah do something. Pokoknya ada metode gitu. Dan dia cuman headernya doang gitu, bodinya nggak ada gitu. Jadi dia cuma ngasih tahu ada metode namanya do something. Kemudian kita punya kelas foo. Foo ini implement bar gitu. Nah, makanya di sini tulisannya kayak gini, foo bar gitu ya. Jadi di dalam foo itu kita akan implement method do something gitu. Artinya gini, si foo ini dijamin bakal punya metode yang namanya do something gitu. Setelah dia implement ini, dia dijamin punya metode ini. Nah, beda kalau sedikit perbedaan kalau di bahasa Golang ya. Kalau di bahasa, saya sebut saja bahasa Java ini ya. Kalau bahasa Java, metodenya itu selalu di dalam kelas gitu ya. Tapi kalau di bahasa Golang ya, metodenya itu bisa berada di luar, bukan bisa, memang berada di luar type-nya gitu. Jadi kayak contoh gini, kita punya type foo, struct gitu ya. Nah, metodenya itu ada di luar si struct-nya gitu. Nah, cara nanda ini adalah kita bisa kasih kayak semacam, ini namanya receiver gitu ya. Kita kasih kayak gini, itu kita nandain bahwa si do something ini adalah miliknya si foo gitu. Dan kelebihannya kalau kita pakai model seperti ini, function ini itu bisa berada di file yang berbeda gitu. Dia bisa sampai seperti itu gitu. Dia bisa ada di file yang berbeda, tapi dia masih nge-link ke sini gitu. Itu salah satu kelebihannya kalau pakai Golang kayak gitu. Nah, dan lucunya kalau Golang itu di sini nggak ada kayak implement bar gitu, nggak ada ya. Kalau kita punya sebuah interface bar do something gitu ya. Nah, apapun nama struct-nya, selama dia punya metode yang sama kayak gini, artinya si foo ini sudah mengimplement bar gitu. Jadi tidak eksplisit mengatakan bahwa foo ini implement bar kayak gini ya. Kalau ini kan foo implement bar, kalau ini enggak gitu. Kalau memang teman-teman ada rada bingung ya, just stay with me. Nanti kita akan coba pas lihat implementasinya, harusnya nggak seribet inilah, nggak sekompleks ini. Oke, kita lanjut. Kita kembali lagi ke sini gitu ya. Kita akan bahas tentang yang namanya separation of concern. Apa itu separation of concern di clean architecture? Nah, jadi yang mau kita separate di sini adalah bagian logic dan bagian infrastrukturnya, teman-teman. Jadi kalau di diagram ini, bagian logic itu ada yang di bagian yang merah. Dan yang bagian hijau itu adalah bagian infrastructure. Gitu ya. Saya sebutnya infrastructure. Jadi kalau si Uncle Bob sebutnya detail. Database itu detail gitu ya. Networking itu detail gitu katanya. Kira-kira gitulah. Nah, bagian ini itu logic. Nah, kalau infrastruktur itu kayak di sini saya tulis ya, infrastruktur itu bisa jadi database, misalnya networking dan sebagainya lah gitu ya. Itu infrastructure. Kemudian kalau logic itu isinya cuman algoritma aja, teman-teman. Algoritma, kalkulasi, business flow. Jadi harusnya di dalam use case itu nggak boleh dia manggil service keluar. Itu nggak boleh, teman-teman.
Dia nggak boleh manggil service keluar, dia nggak boleh ngakses database. Jadi bukan tugasnya use case gitu. Toh, loh, tapi kita perlu ngakses database, Mas. Gimana dong caranya? Nah, itu nanti kita coba lihat. Kita akan coba masuk lebih dalam lagi. Kita akan bahas satu persatu apa itu use case, gateway, dan controller. Kita mulai dari use case dulu. Nah, use case itu apa sih? Nah, use case itu contohnya kayak gini, teman-teman. Saya rasa teman-teman kalau saya kasih seperti ini, harusnya familiar dan paham lah ini apa gitu ya. ATM withdrawal. Ini sebuah requirement, teman-teman. Biasanya requirement seperti ini nanti akan jadi user story. Biasanya akan jadi satu story yang akan dikerjakan gitu ya. Nah, ini judulnya ATM withdrawal. Withdrawal itu penarikan. Ya, benar ya, penarikannya. Nah, di sini ada deskripsinya, siapa aktornya gitu ya. Kemudian apa yang diinput? Di sini yang diinput adalah card number. Ya, sebenarnya kita kan nggak pernah nginputin card number ya, kita kan masukin aja kartunya ya. Begitu kita masukin kartu, mesinnya yang baca card numbernya gitu ya. Kemudian ada PIN, kita masukin PIN-nya berapa, kemudian berapa nilai yang mau kita ambil gitu, kira-kira gitu ya, tiga informasi ini gitu ya. Kemudian outputnya adalah money receipt gitu ya. Kemudian ini flow-nya bla 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 bla. Ini kayak semacam algoritma ya, tapi dia sifatnya umum gitu ya. Makin detail makin bagus gitu. Tapi di sini dia buatnya umum aja gitu ya. Kemudian di sini ada yang warnanya bold, ada yang warna ini. Sebenarnya ada penjelasannya lebih lanjut, tapi saya nggak akan jelasin di sini. Mungkin nanti kapan-kapan. Ya intinya sih ini tuh kayak semacam validasi aja kali ya, ini semacam validasi gitu. Oke lah, terus kemudian kalau kita ekstrak informasi dari use case ini, apa aja sih isinya gitu? Ternyata isinya di situ ada nama ya, namanya apa? Jadi use case ini namanya apa? Judulnya apa gitu. Terus kemudian setelah nama ada request gitu ya. Requestnya apa? Requestnya di sini kayak card number, PIN, withdrawal amount gitu ya. Nah, request itu nanti bisa kita bagi lagi. Dia mandatory apa opsional gitu ya. Kalau mandatory berarti harus diinput sama user. Kalau opsional itu diinput boleh, nggak diinput juga nggak apa-apa. Kemudian nanti ada responnya tuh. Responnya apa? Jadi kita harus define ini semua. Jadi kalau kita mau bikin use case, kita harus define beberapa hal ini. Requestnya apa? Responnya apa? Responnya di sini. Kalau sukses itu seperti apa? Kalau gagal itu seperti apa? Kemudian business flow, dari business flow itu kelihatan tuh algoritmanya, kita mau nyusun algoritmanya, validasi, kalkulasi, actions. Action ini maksudnya dia manggil service apa dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kita kembali lagi ke diagram tadi. Ya, setelah kita tahu use case sampel ini, apa hubungannya sama diagram ini? Oke, di sini saya kasih tanda panah begini ya, supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. Yang saya bahas tuh yang mana gitu ya. Pertama kita lihat satu persatu bagian. Nah, ini saya harus pelan-pelan nih, karena ini bagian yang penting gitu ya. Input port itu yang bagian bawah nih teman-teman. Ya, input port ini dia bentuknya adalah ada i kecil ini artinya interface ya. Bentuknya adalah interface dan dia mendefinisikan dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah request. Apa itu request? Request adalah data apa yang dibutuhkan untuk menjalankan use case tersebut gitu. Jadi requestnya apa nih gitu. Dia harus define di sini. Kita harus definisiin di sini. Kemudian response. Nah, jadi request dan response itu kita definisiinnya di input port, teman-teman. Itu ya, request dan response kita definisiinnya di sini. Respon itu apa? Respon itu adalah data apa yang akan dikembalikan setelah use case itu jalan. Gitu. Itu respon, gitu ya. Terlepas dari apa yang terjadi di belakang sistem itu nggak dibahas di respon, tapi data apa yang di return gitu. Kadang-kadang nggak ada returnnya, cuman oke aja gitu ya. Atau responnya bisa jadi error gitu ya, bisa jadi gitu ya. Jadi ada request, ada respon. Selanjutnya adalah interactor. Nah, interactor di sini dia mengimplement interface yang ada di sini gitu ya. Nah, metodenya di sini biasanya cuma satu, teman-teman. Nggak banyak, cuma satu aja. Karena kita pengen mengaplikasikan konsep
Solid, kalau teman-teman pernah dengar solid, S-nya itu untuk single responsibility principle. Tapi saya nggak mau bahas solid di sini, tapi saya sisipin lah sedikit ya. Nah, di sini ada use case interactor. Interactor itu nge-define apa sih? Nah, interactor itu nge-define algoritmanya, teman-teman. Algoritma, validasi, kalkulasi, actions, lagi-lagi actions, ya. Terus satu lagi orchestrate entity. Jadi dia mengorkestrasikan entity. Jadi dia kayak seakan-akan manggil, oke, entity ini datang gitu ya. Oke, bikin entity ini. Oke, entity ini jalankan state ini. Oke, entity ini. Jadi itu tugasnya interactor. Dia mengorkestrasi gitu ya. Istilahnya kalau saya itu playground-nya tuh di dalam interactor gitu. Seperti itu. Nah, berhubung tentang action ini ada di sini nih, output port. Output port. Output port ini mendefinisikan apa? Output port itu mendefinisikan action yang kita butuhkan untuk menjalankan use case. Tapi tanpa kita menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Kita nggak jelasin cara kerjanya tuh gimana. Tapi kita cuman menyatakan bahwa kita butuh sesuatu, dan sesuatu itu kalau dilakukan kita udah tahu dia akibatnya bagaimana, tapi kita nggak jelasin cara kerjanya gimana. Contohnya gini, action itu contohnya gini, misalnya find one user by ID. Oh ini connect-nya ke database-nya apa nih? Database-nya relasional atau NoSQL atau apa? Oh nggak tahu saya. Kata use case adalah saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya panggil metode ini, kembalikan user. Jadi sesuai judulnya ya, find one user. Ambil satu user kalau dikasih ID-nya. Kayak gitu. Entah gimana caranya, saya nggak mau tahu, kata use case. Pokoknya kembalikan saya user kalau saya kasih ID. Kayak gitu. Seperti itu. Bisa juga kayak save product. Save product, misalnya kita save kan, kemana kita save nih? Use case nggak mau tahu. Kita mau save ke database kayak, mau kita tembak ke cloud kayak misalnya. Use case nggak mau tahu. Pokoknya kalau saya panggil save product, yang use case tahu, produknya udah di-save. Kayak gitu. Begitu juga dengan publish message. Misalnya kita publish message mau pakai message broker, misalnya mau pakai Redis, misalnya Redis PubSub misalnya, atau pakai Kafka atau Rabbit MQ, whatever lah gitu ya. Dia cuma bilang publish. Gitu. Tapi dia nggak tahu bagaimana caranya, teknologi apa yang dipakai, dia nggak tahu. Dia cuma bilang publish aja. Jadi semua ini dalam bentuk interface, teman-teman. Dalam bentuk interface. Oke, sekarang kita bahas soal gateway dan controller. Apa itu gateway dan apa itu controller? Gateway, kita lihat gateway. Di gateway itu akan menjelaskan, ya, explain how each output port methods works. Remember that output port is an interface. Masih ingat ya, tadi di sini saya bilang output port adalah list of action. Misalnya kayak gini, find one user ID, save product, publish message, misalnya ya. Nah, itu akan diimplement atau akan dijelaskan caranya oleh gateway. Jadi gateway lah yang akan menjelaskan caranya seperti apa gitu. Oh, kita mau connect ke relational database misalnya, atau kita mau apa, itu dijelasin sama gateway gitu ya. Jadi di gateway ini urusannya ngapain? Urusannya dia connect ke database gitu misalnya. Dia manggil external API gitu ya, dia publish message, atau dia bertindak sebagai gRPC client dan sebagainya. Itu kalau gateway. Bagaimana dengan controller? Nah, kalau controller di sisi lain, controller tugasnya adalah mempublish use case ke luar. Jadi kita punya use case ya, tapi use case ini kan cuma function aja di dalam codingan kita kan. Nah, kita pengen publish dia keluar. Nah, publish keluar itu harus kita jelasin lagi nih. Dia mau kita publish pakai HTTP protokol kah? Mau kita jadikan sebagai consumer atau subscriber kah? Apa mau pakai gRPC kah? Mau pakai GraphQL kah? Whatever. Itu dijelasin oleh controller gitu ya. Itu didefinisin oleh controller. Oke, jadi ini adalah konsep fundamentalnya, teman-teman. Kalau teman-teman paham ini, insya Allah clean arsitektur harusnya paham, gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita googling, gitu ya, kita buka GitHub, terus kita cari, terus kita pelajari, teman-teman itu pada bikin versinya masing-masing, gitu ya. Kalau ini ada yang pakai .NET gitu ya, ada yang pakai macam-macam nih, ada Kotlin, C#, macam-macam bahasanya. Dan mereka bikin dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. No issue di situ, nggak ada masalah di situ. Cuman kan kita jadi bingung nih, kita mau ikutin yang mana dan caranya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah, disinilah start
riset saya. Saya pengen bikin, nah ini lagi-lagi saya sendiri sebenarnya mengkontribusikan hal yang baru lagi gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang beda dari beberapa yang di-sharing di sini gitu. Nah, saya juga bikin sebuah personal project saya, namanya Gogen. Nah, si Gogen ini, ya ada nanti di GitHub-nya, nanti saya share lah ya. Si Gogen ini, cara kerjanya tuh gini teman-teman. Dia instead of kita pakai template gitu ya, jadi mungkin kita baca aja lah ya. Gogen itu apa sih? Gogen itu adalah sebuah code generator dan code structure provider yang mengikuti clean architecture dan domain driven design konsep. Masalah yang pengen Gogen selesaikan adalah gini, kalau kita googling gimana kode structure dan clean architecture, maka kita akan mendapatkan banyak contoh di Google, di GitHub, di Stack Overflow yang mereka klaim mereka sudah apply clean architecture gitu ya. Tapi pada umumnya bentuknya itu hanya sebuah project template gitu. Jadi project template, kalau teman-teman mau apply, artinya teman-teman harus niru gitu. Oh, kita harus bikin folder ini. Oh, nama foldernya ini gitu ya. Terus oh di dalam folder ini ada file ini. Oh, namanya ini gitu. Seperti itu. Jadi kita harus nge-clone, kita harus imitasi lagi, kita harus ikutin folder structure-nya gitu ya. Dan kita masih secara manual membuat folder, bikin file, namain structure, interface, dan segala-segalanya. Nah, kalau pakai Gogen, harapan saya, pengennya saya, ya, karena kita udah ngerti konsepnya, kenapa nggak kita generate aja gitu. Dan kita bisa fokus pada hal-hal yang esensial gitu ya, jadi ngebuat file, ngebuat folder, itu bukan kerjaan programmer harusnya. Kalau bisa pun sekarang udah zamannya AI, kalau bisa semua hal itu bisa dikerjain sama AI gitu ya. Kita tinggal minta aja udah jadi gitu. Tapi kalau kita pun minta sama AI, AI pun bakal sebenarnya yang dilakukan adalah dia mengimitasi apa yang sudah pernah dibuat sama orang gitu ya. Dan bentuknya bakal beda-beda juga gitu. Dan ya kayak gitu hasilnya gitu. Dan nah, saya kebayang tuh ada sebuah standar gitu, gimana gitu kan, sebuah standar. Jadi saya mempropose sebuah standar, terlepas dari standar itu bagus atau tidak, disinilah perlu di-challenge nih, standarnya bisa oke nggak gitu ya. Nah, tools ini bukan cuma untuk bootstrap aja di awal ya, jadi jangan teman-teman pikir dipakainya cuma sekali, enggak, tapi dia dipakai berkali-kali dan dipakai seterusnya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman males pakai toolsnya juga nggak ada masalah. Kalau strukturnya udah kelihatan, itu teman-teman bisa copy paste aja sih sebenarnya, copy paste, rubah-rubah dikit. Tapi sebenarnya lebih gampang kalau kita pakai toolsnya gitu. Oke, ini strukturnya kayak gini. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ini nggak banyak saya ceritain. Kita langsung aja lah ke codingannya ya. Ini contoh codingannya kayak gini nanti ya. Di sini ada domainnya apapun namanya gitu ya. Kemudian ada controller, gateway, use case. Di dalam use case ada namanya, kemudian ada input port, interactor dengan output port. Di sini namanya saya singkat, ya, input port jadi import gitu ya, output port jadi output gitu ya. Seperti itu. Ini diagramnya gitu ya, diagram ya gitulah, arsitekturnya kira-kira kayak gini gitu. Dan cara kerjanya seperti ini. Dan oke, kita coba kita akan coba coding sekarang, teman-teman. Di sini saya udah siapin sih demo 001. Ini saya taruh supaya backup. Kalau nanti something happen, kalau misalnya mati lampu atau apalah gitu ya. Tapi kita akan start from scratch, teman-teman. Di sini saya akan bikin namanya demo 002 aja deh ya. Nah, kita mulai dari project yang kosong nih, teman-teman. Project yang belum ada apapun. Kemudian saya di sini nggak bahas soal instalasi atau sebagainya. Kita belajar clean arsitektur di sini, teman-teman ya. Saya asumsikan teman-teman misalnya sudah install gitu kan. Nah, kemudian cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya dia itu basisnya adalah command line gitu ya. Jadi kalau misalnya kita panggil itu kita bisa panggil kayak gini, Gogen. Ya. Kalau kita klik enter, dia akan ngasih tahu kita beberapa komen yang bisa kita pakai gitu. Dan kita nggak malam ini kita nggak akan pakai semua gitu ya.
Dan kita akan mulai dengan kita akan bikin sebuah studi kasus sederhana ya tentang calculation order, tapi calculation ordernya lebih simpel gitu ya. Oke, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita buat domainnya dulu teman-teman. Domain, sebut saja nama domainnya domain demo ya, karena malam ini kita mau demoin gitu ya. Sebenarnya nama domain ini sesuai sama boundary konteksnya apa gitu ya. Tapi di sini kita nggak ngebahas itu. Dan boundary konteks itu ada di domain driven design. Nah, Gogen domain demo. Kemudian kalau saya hit enter, maka dia akan buatkan beberapa file gitu ya, dan kita siap pakai gitu ya. Nah, di sini domain demonya masih kosong teman-teman ya. Kita langsung start aja. Kita mau bikin apa gitu ya. Kita start dari use case-nya. Jadi kita start dari use case. Gogen use case, nama use case-nya apa nih? Run order calculated. Calculate ya, run order calculate gitu ya. Nah, kalau saya klik enter, maka dia akan buatkan use case di sini teman-teman. Di dalam use case, dia buatkan run order calculate dan di bawahnya ada import, interactor, output. Oke? Nah, kita akan lihat satu persatu teman-teman. Pertama, kita lihat import. Nah, import ini isinya adalah sebuah interface. Di sini saya udah pakai apa namanya ini, generik ya, kalau digolang nama generik. Sebenarnya bentuk aslinya tuh kayak gini, tipe import interface gitu ya. Isinya interface gitu, sebuah metode, hanya sebuah metode namanya execute gitu ya. Kemudian dia punya request dan respon. Nah, request dan responnya itu saya expand di sini gitu, di bagian ini gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita mau ngelakuin run order, kita mau ngekalkulasi order, kira-kira apa nih yang kita butuhin? Oh, misalnya kita pengen ada produk ID misalnya ya. Ada produk ID dan quantity gitu ya. Nah, ini kalau kita mau beli satu jenis produk aja teman-teman. Kalau kita mau belinya lebih dari satu, gimana? Berarti mungkin di sini kita harus bikin sebuah structure gitu ya, katakanlah namanya order item gitu ya. Nah, ini akan saya copas ke sini teman-teman, coba ya, saya pelan-pelan aja ya. Ini saya copas ke sini, ini. Kemudian di import request ini saya masukin order item, saya kasih S di belakangnya untuk nunjukin bahwa dia itu lebih dari satu. Kemudian saya kasih tanda kayak gini untuk tanda bahwa dia ada banyak gitu ya. Nah, order item gitu. Artinya kita bisa beli lebih dari satu produk gitu. Intinya mah begitu. Terus di sini saya kasih tag JSON gitu ya. Jadi nanti outputnya dalam bentuk JSON kayak gini. Oke, ini untuk request-nya teman-teman. Untuk request. Jadi apa yang dibutuhin untuk ngejalanin si use case. Nah, untuk respon ini kan apa yang dihasilkan setelah use case itu jalan gitu ya. Nah, di sini kita masukin total price. Anggap aja total price-nya pakai integer gitu ya teman-teman ya, biar gampang ya. Biasanya kita pakai float atau bikin tipe data sendiri gitu ya. Ini anggap aja integer. Nah, di sini kita kasih JSON total price. Gitu. Jadi request-nya adalah list of order item dan responnya adalah total price gitu. Oke, bagian import udah selesai. Kita masuk ke dalam bagian interactor. Ingat teman-teman, di bagian interactor kita akan ngoding bagian algoritma. Algoritmanya gimana nih untuk ngitung total order? Oke, kita lihat nih. Kita kan tadi punya namanya import request ya. Import request tadi apa? List of order items ya. Berarti kita bisa bikin kayak gini. Rec itu dari sini ya teman-teman ya. Rec ya. Rec dot order item ini template aja lah ya. Nah, dari sini kita ambil nih satu-satu objeknya. Objeknya namanya CO gitu ya. Nah, dari objek yang kita ambil, kan kita cuma punya tadi produk ID ya. Nah, kita pengen dapatin harganya nih. Oh, kalau kita pengen dapatin harganya, mungkin kita perlu sebuah action nih. Berarti kita perlu nge-query ke database, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita bikin aja sebuah function di sini. Misalnya get price by product ID gitu. Misalnya nama metodenya get price by product ID. Gini deh, get product price by product ID. Nah, kita akan masukkan gini teman-teman. Kita masukkan product ID-nya. Nah,
ekspektasi kita dia akan nge-return price-nya kayak gini. Dia akan nge-return price-nya. Ya, jadi kita akan membutuhkan metode ini gitu ya. Ini terlepas dari mungkin secara algoritma ini nggak efisien, tapi ini kan masih algoritma juga disebut ya. Nah, metode ini itu kita daftarin, teman-teman. Metode ini kita daftarin ke dalam outport. Karena outport di sini adalah bentuknya interface. Kita daftarin di sini seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa requirement ya dari Gogen. Gogen ini dia minta di parameter pertama harus masukin konteks seperti ini. Kemudian di parameter kedua baru kita masukin product ID-nya. Ya, kemudian kita akan nge-return integer. Integer ini harganya tadi ya. Kemudian kita juga akan nge-return error, teman-teman. Error tuh kalau misalnya produk ID-nya nggak ada, gitu ya. Jadi kita pengen return error gitu ya. Jadi ini adalah metodenya. Oke. Kemudian di bagian apa nih tadi? Di bagian interactor kita coba, ini kan masih merah ya. Kita pengen nyambungin nih. Tadi kita bikinnya kan di output nih, ini outputnya udah kita buat kan, tapi belum nyambung sama yang ini. Nah, kita pengen nge-link ke sana gimana caranya? Caranya kita harus ngambil pakai objek R ini. Jadi caranya r.output.get product price by product ID gitu ya. Tadi kan di sini kalau saya nggak salah, bukan nggak salah sih, memang benar ya. Ini konteks, kita masukin konteks di sini. Terus di sini ada error, kita return error. Nah ini kalau teman-teman memang udah terbiasa ngoding Golang sih nggak kaget ya. Tapi kalau di Golang memang ini sangat-sangat verbose ya. Handling exception-nya selalu seperti ini bentuknya gitu ya. Ini akan sering teman-teman temukan kalau ngoding Golang gitu ya. Kalau errornya tidak sama dengan nil, artinya ada error gitu. Dia akan langsung keluar dari fungsi ini, langsung return, dan dia akan ngembaliin errornya. Dia akan kasih tahu errornya itu apa. Kayak gitu maksudnya. Ya, ini saya collapse saja supaya rapi. Kemudian selanjutnya gimana nih? Di dalam import respon kan ada total price, berarti kita tinggal res dot total price, kita plus sama dengan price ya, price dikali sama O dot quantity, ya kan? Harganya dikali quantity, dijumlahin total price sebelumnya, dimasukin ke res, dan kemudian kita return. Nah, ini udah selesai teman-teman untuk bagian use case. Udah kayak gini aja, use case itu udah kayak gini aja. Berarti bagian use case sudah selesai. Selanjutnya bagian apa nih yang mau kita buat? Kita pengen buat bagian gateway. Oke. Untuk bagian gateway, kita berarti bikinnya gini. Gogen, gateway. Nah, kita pengen bikin nih, gateway apa nih jenisnya? Oh, saya pengen implementation with hard-coded misalnya ya. Nah, ini versi pertama pakai hardcode gitu ya. Saya malas bikin database gitu ya. Saya pengen pakai hardcode aja. Baik, coba teman-teman perhatikan ya. Kalau saya hit enter, dia akan bikinkan di sini apa? Di dalam gateway ada impel with hardcode. Kemudian kita punya beberapa boilerplate code-nya. Kemudian di sini get product price by product ID. Jadi di sini langsung aja kita buat kayak gini. Misalnya ya, kalau product ID-nya itu adalah A01 gitu ya. Maka harganya adalah 100 misalnya. Nggak usah banyak-banyak lah ya, 100 saja gitu ya, $100 misalnya gitu. Ini untuk kalau A001. Kalau dia A002 gitu ya, maka harganya 200 gitu misalnya. Terus kalau nggak A01, nggak A02, gimana dong? Ya udah kita return aja error di sini. Errornya adalah product with ID something is not found. ID something-nya adalah product ID gitu ya. Oke, kita udah selesai nih bagian gateway ya teman-teman. Udah selesai bagian gateway. Terus bagian apa lagi nih yang perlu kita bikin? Bagian controller. Bagian controller kita bikin REST API 1. Kenapa saya kasih 1? Karena nanti saya pengen demoin REST API 2, 3, dan selanjutnya ya. Saya sebut REST API 1. Dan kalau saya hit enter, maka dia akan buatkan satu folder namanya controller. Dan di dalam controller
itu udah ada controllernya teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman familiar pakai Golang gitu ya, ada library untuk bikin web framework gitu ya, ada beberapa gitu. Nah, ini by default di sini saya pakainya Gin gitu ya. Saya by default saya pakainya Gin. Nah, ini masih merah-merah kenapa? Karena kita belum punya dependensi sama sekali ke si web framework ini. Jadi ini modulnya masih kosong di sini ya. Jadi di sini kita perlu download dulu dependensinya. Go mod tidy. Kita download dependensinya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, udah jadi, udah selesai. Nah, dia udah download ya. Bentar, kita tunggu dulu. Oke, udah oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Harusnya ini udah nggak merah-merah lagi. Dan semuanya udah jadi ya. Ini ini boleh plate code gimana dia bikin controller gitu ya. Gitu. Kemudian di sini adalah ada handlernya. Nah, di dalam handler itu dia bikin requestnya. Ini ada order item yang tadi ya. Terus ada total price gitu. Kemudian di sini dia manggil import.execute. Dia manggil import teman-teman. Import yang tadi kita bikin, ya kan? Dia manggilnya di sini gitu. Kemudian kita juga dikasih router di sini. Jadi routernya udah jadi juga. Oke, nggak ada yang perlu kita lakukan apapun di sini. Kita tinggalin. Nah, kita baru aja bikin controller, gateway, sama use case. Tapi aplikasinya belum bisa jalan. Kenapa? Karena ketiga bagian ini itu nggak saling kenal, teman-teman. Mereka nggak saling connect. Mereka lastly coupling bener-bener. Nah, kita harus ngehubungin mereka. Gitu. Kita harus nge-binding mereka. Nah, untuk nge-binding mereka, kita pakai perintah gini. Again, application. Nama application-nya apa misalnya? app demo misalnya ya, namanya app demo aja deh. Saya enter. Nah, nanti teman-teman perhatikan di sini ya, dia akan bikin satu folder lagi namanya application. Terus di dalam application ada app demo. Di dalam app demo, di sini dia menyatukan ketiganya tadi, teman-teman. Jadi ada IMPL with hardcode yang tadi kita buat ya, ada REST API 1 dan run order calculate. Jadi tiga-tiganya kita gabungin di sini. Gitu. Nah, ini udah bisa ini insya Allah udah bisa jalan, teman-teman. Coba kita jalanin ya. Go, run, main.go, enter. Nah, si Gogen akan ngasih tahu kita, oh cara jalaninnya kayak gini nih, gitu ya. Oke, kita ikutin aja. Kita copy paste, kita enter. Nah, ini udah jalan nih. API-nya udah jalan. Run order calculate di sini, gitu ya. Nah, tapi daripada kita buka Postman pakai curl gitu ya, kurang praktis lah. Kita tinggal pakai apa yang udah dikasih di sini aja nih, http run order calculate http. Nah, kita bisa pakai file ini di sini, dan di sini kita bisa bikin kita akan beli satu produk gitu ya. Produk ID, misalnya produk ID-nya A01 ya teman-teman ya. Terus kuantitinya adalah 2 misalnya. Oke, jadi saya pengen beli satu produk aja. Kita coba hit. Dan kita akan dapatin hasilnya nih. Total price-nya 200 gitu ya. Total price-nya 200. Kemudian saya mau beli barang lagi deh. Ya udah, tambahin lagi di sini A02 gitu ya. Saya mau beli ini ada 3 gitu ya. Dan harusnya hasilnya berapa nih? Kalau tadi kan di sini harganya 100 ya. 100 berarti 200. Kalau ini 3, ini tadi kalau saya nggak salah 200 deh. 2 kali 3 6. 6 tambah 2 8. Berarti 800 harusnya. Kalau saya jalanin 800. Kita coba lihat. Nah, hasilnya 800, teman-teman ya. Berarti ini udah jalan nih, udah connect semua nih, gitu ya. Oke, saya mau beli produk lagi nih. Tapi produknya kali ini produk yang nggak ada, gitu ya. Nggak ada di sistem kita. Nah, kalau kita jalanin di sini, dia akan bilang produk with ID ini nggak ketemu. Kayak gitu. Ya, halo? Halo? Lanjut Mas Mirza, kayaknya dia ketekan. Oke. Oh, I see. Sip. Ya, kira-kira kayak gitu teman-teman. Ini masih semangat nggak teman-teman ya? Atau gimana nih? Saya khawatirnya. Oke, gimana teman-teman? Kayaknya masih lanjut nih Mas Mirza. Belum selesai kayaknya. Masih lanjut nggak ya? Saya pengen sedikit demoin. Tadi kan kita database-nya masih hardcode nih. Oh, teman-teman nggak mau nih hardcode, pengennya kan pakai database beneran gitu ya. Atau jangan database dulu deh.
kita pengen coba lihat bagian controller dulu deh ya, bagian controller. Nah, tadi kan teman-teman tahu ya, kita pakainya teknologinya pakai apa? Pakai GIN. Ada beberapa teman-teman nih nggak suka nih pakai GIN, senengnya tuh pakai Eco misalnya. Bisa nggak sih kita ganti pakai Eco? Nah, kalau kita pakai clean arsitektur, khususnya pakai Gogen, itu kita bisa switching teknologi dengan gampang, teman-teman. Jadi caranya, kita tinggal pergi ke .gogen ini, masuk ke gogen rc.json, di bagian controllernya ganti aja di sini sama Eco. Kayak gini. Ganti Eco, kemudian setelah kita bikin kayak gini, kita perlu bikin controller yang baru, teman-teman. Kita akan panggil perintah controller lagi, tapi kita pakai REST API 2 ya, supaya nggak konflik sama REST API 1. Ini REST API 1 udah ada ya. Nah, REST API 2 itu pakai Echo, teman-teman. Kita coba enter. Oke, dia udah bikin. Dia udah bikin. Di sini controllernya pakai Echo, ya, masih merah-merah karena kita belum download dependensinya. Kita panggil lagi nih, go mod tidy. Kita tunggu sebentar, dia download. Oke, udah selesai, tapi di sini masih merah, sebentar. Oke, udah jadi. Nah, kalau udah selesai, terus gimana cara kita switching dari satu controller ke controller yang lain, gitu ya. Caranya adalah kita pergi ke app demo, dan di sini kita tinggal ganti aja nih package-nya. Tadinya kan pakai REST API 1, tinggal ganti aja REST API 2, gitu ya. Kita ganti REST API 2, sekarang kita jalanin lagi, go run main.go app demo, jalanin, dan sekarang kita pakai Echo, teman-teman, gitu. Oh, teman-teman nggak mau pakai Echo, pengennya pakai apa? Fiber ya biasanya ya, yang terkenal. Salah satu yang teman-teman favorit itu pakai Fiber. Oke, kita coba pakai Fiber di sini. Fiber, gitu ya. Kita pakai Fiber, kemudian kita bikin lagi controllernya nih. Namanya REST API 3 misalnya ya. Nah, kita bikin REST API 3, kita lihat lagi controllernya, oh masih merah-merah, kita go mod tidy, kita enter, kita tunggu dia download dulu. Oke, udah selesai, kita tunggu di sebagian sini biar merahnya hilang. Oke, udah, kemudian kita balik ke app demo, kita ganti REST API 3. Dan kemudian kita coba jalanin lagi, go run main.go app demo, dan sekarang kita ngejalanin pakai yang namanya Fiber gitu ya. Jadi mau pakai framework apapun terserah gitu ya. Dan kita nggak ganti apapun yang ada di dalam use case. Ini logic terisolir ada di sini, teman-teman. Gitu ya. Itu satu, kalau kita mau ganti controller. Teman-teman mau ganti, mau pengen ngeganti implementasinya deh gitu ya. Nah, ada beberapa cara. Cara pertama mungkin teman-teman bikin aja use case baru. Kasih nama aja misalnya run order calculate versi 2 gitu ya. Atau teman-teman boleh juga kalau males bikin aja nih copy paste aja di sini, copy paste, bikin aja interactor 2, boleh kayak gini, boleh aja sih. Nah, nanti di sininya tinggal kita rename run 2, terus kemudian bagian use case-nya juga kita ini supaya nggak konflik sama yang udah ada. Nah, di sini tinggal kita rubah nih algoritmanya. Ini kan di interactor 2 ya. Nah, kita tinggal kita masuk lagi ke app demo, ganti nih run order calculate pakai new use case 2 tadi. Nah, dengan kita bikin kayak gini, kita udah switching nih. Kita pakai use case yang kedua, atau kalau teman-teman mau boleh juga bikin use case baru gitu ya, itu terserah sih. Kayaknya lebih bagus bikin use case baru sih instead pakai cara begini gitu ya. Oke, ini just for demo aja, saya nggak bikin. Saya balikin lagi. Nah, misalnya ini saya pengennya pakai GIN aja ya. Jadi saya pakai GIN, saya akan balikin lagi semua seperti biasa. Oke, nah kalau teman-teman mau nambah use case baru nih misalnya, mau nambah use case baru, Gogen, use case, run, product, create misalnya. Kita mau bikin produk gitu ya. Tapi kita nggak bikin gitu. Kalau kita bikin nggak cukup waktunya kayaknya. Panjang ceritanya. Nah, run product create. Kita udah bikin nih use case-nya gitu kan. Nah, kita perlu bikin controller lagi teman-teman. Karena kan controller ini kan kenalnya sama use case ya, sama input port-nya. Kita perlu bikin. Jadi kita perlu manggil kayak gini. Nah, kita kayak panggil gini, Gogen controller REST API 1. Nah, sebelumnya ini kan metodenya cuma, ini kan file cuma satu ya, handler run order calculate cuma satu ya. Terus di sini routernya juga cuman ini.
Nah, kalau kita enter, dia akan nge-insert ke sini gitu teman-teman. Dia akan nge-inject ke sini dan dia juga akan nge-inject dia akan bikin file baru namanya run order dan product create. Kemudian kita juga bisa nginjek ke sini gitu teman-teman. Injek ke sini dengan cara seperti ini. Kita panggil kita panggil lagi Gogen application demo. Jadi kita pengen ngebinding use case yang baru. Kita enter. Nah, ini Gogennya bingung nih, ada 3 controller nih. Yang mana nih controllernya? Oh, saya mau pakai REST API 1 gitu ya. Saya klik enter. Nah, dia akan masukin di sini teman-teman. Sebenarnya mah ini tinggal dicopot saja sih, nggak apa-apa. Bisa juga sih kayak gini ya. Tinggal di run apa tadi? run order ini ya. Nah, tinggal dicopot saja bisa sih sebenarnya. Ini cuman gimmick aja sih teman-teman. Jadi biar lengkap semua gitu ya. Mesti order address-nya. Nah, kayak gitu. Jadi contohnya lagi kita mau implementasi database nih misalnya. Ini kan hard coded ya. Kita pengen bikin database nih. Gogen gateway. Terus kita mau bikin IMPL with database gitu ya. Kita hit enter dan dia akan bikin di folder yang baru namanya IMPL with database. Dan di sini dia masih kosong teman-teman, ya masih kosong. Dan kita mau pakai Kita mau pakai teknologi apa nih gitu untuk database-nya. Misalnya kalau yang umumnya ya, yang gampang, yang umum kita pakai Gorem gitu ya. Kalau di sini di Golang. Nah, kita coba panggil Goremnya, gorem.io. Ini teman-teman masih bisa lihat ya screen-nya ya. Saya make sure. Nah, kita di sini dia harus install dulu katanya ya, harus install ini dulu. Nah, kita pakai database-nya pakai SQLite aja ya, nggak usah pakai MySQL ya. Ribet, harus install lagi gitu ya. Nah, kita coba download dulu dependensinya. Ini sebenarnya sama aja ya fungsinya dengan Gomod. Kalau ini kita download dulu, kita download secara manual gitu ya dependensinya. Ini kita udah download dependensi untuk si Gorem, kemudian tinggal copas-copas aja nih teman-teman. Ini saya copas, misalnya ini kebetulan sama nih namanya nih produk. Nah, ini saya masukin ke sini gitu ya. Terus ini saya price gini. Terus selanjutnya apa lagi nih? Oh, ini buka database. Oke, kita copy, kita masukin ke sini gitu ya. Terus ini DB-nya ada. Oh, ini tipenya DB, GORM DB. Ini saya daftarin ke sini. Ya, ini tergantung teknologinya ya teman-teman ya. Kalau teknologinya lain ya lain lagi caranya. Terus kita perlu migrate itu untuk kita bikin si tabelnya gitu ya. Kita migrate, kita bikin dari skemanya, kita bikin jadi skemanya dia baca produk ini sih. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Mungkin kita perlu masukin beberapa data lah ya. Kita masukin yang pertama yang ini misalnya. Nah, ini harganya 100, saya bedain ya 101 gitu ya misalnya. Nah, ada D42, ada D43. Misalnya ini 102 misalnya harganya ya, biar beda sama yang tadi gitu. Oke, ini ini harusnya teman-teman nggak boleh dibuat di sini ya. Ini harusnya kita bikinnya di use case terpisah gitu. Tapi ini biar for sake of simplicity aja, biar cepat gitu. Nah, selanjutnya di bagian ini, tinggal copas bagian ini teman-teman. Ini kita copas, kita copy, kita paste ke sini. Kemudian ini masih merah-merah, kita kasih r.db. Oh, yang ini kita nggak pakai deh. Salah. Yang ini kita pakai. Nah, ini. Kemudian bagian ininya supaya dinamis, kita passing si product ID. Ini. Dan kemudian kita pengen dapatin errornya nih. Kita pengen dapatin errornya. Kita return errornya. Dan kita pengen errornya sama kayak yang di hardcode tadi. Jadi saya copy paste aja ya, biar cepet ya. Ini saya copy paste. Product with ID ini not found gitu. Jadi kalau ada error, udahlah not found aja. Gitu ya. Nah, ini kita tinggal return nih. Product.price. Gitu. Oke, kita balikin price-nya. Jadi dia benar-benar terisolir ya. Dia di sini dari sudut pandang use case nggak tahu nih. Dia pakai hardcode kah, mau pakai database kah? Use case nggak tahu gitu ya. Dan kalau kita mau switchingnya lagi-lagi ada di sini. Kita bisa switching di sini. Nah, ini jangan pakai hardcode tapi pakai database kayak gini.
Nah, udah? Oke, kita coba jalanin. Go run main.go app demo. Ini aplikasinya udah jalan. Ini teman-teman lihat ya, ini API-nya ada 2 jalan ya. Yang kedua ini kosong aja. Kita coba pakai REST API 1. Tadi udah kita bikin route order calculate. Ini kita coba jalanin ya teman-teman ya. Ini pasti error sih harusnya. Ini kenapa nih? Sebentar. Oh, ini sorry. Dia jalannya di 801. Ini kayaknya, oke. Sepertinya di bagian sini dia bikin baru nih kayaknya. Ini. Ini kita bikin 80 aja. Kita coba jalanin lagi. Nah, ini 80 ya. Terus kita coba jalanin. Oke, product with ID A01 nggak ketemu katanya ya. Dia nggak kenal A01. Yang dia kenal adalah D42. Ini saya nggak pakai yang lainnya. Aneh ya, ini saya buang aja. Terus saya coba jalanin lagi, just for make sure dia connect. Oke, dia dapat ya, harganya 202. Gitu ya. Nah, itu kalau kita mau switching. Ini. Dan mungkin itu demo untuk tukar-tukar teknologi tadi ya. Kemudian ada beberapa kode yang mungkin saya tunjukin aja ya. Jadi saya nggak akan ini. Di sini saya juga implement kayak PubSub gitu ya. Teman-teman mungkin kalau tahu PubSub di sini ada pakai Kafka gitu ya, pakai Redis. Kemudian dipakai gateway. Di gateway-nya ada Kafka Publisher, Redis Publisher. Kemudian di controllernya ada Kafka Subscriber, Redis Subscriber. Kemudian di sini teman-teman aplikasinya ada 2 nih. Ada app client dengan app server nih. Jadi kalau dijalanin nih teman-teman, ini yang PubSub ya. PubSub kalau kita jalanin gini, go run main.go. Nanti Gogen bakal nanyain kita mau jalanin yang mana nih? Mau jalanin client apa mau jalanin server? Oh, saya mau jalanin client deh gitu ya. Jadi kita punya 2 aplikasi tapi dalam satu source code. Istilah umumnya tuh monorepo katanya. Jadi satu repo bisa banyak aplikasi gitu ya. Saya pengen jalanin kliennya aja, ya udah saya jalanin klien. Nah, kliennya jalan gitu ya. Terus saya mau jalanin si server. Oke, servernya jalan gitu ya. Nah, terus gimana dong? Saya pengen tembak gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri lah. Intinya di sini cuma pengen ngedemoin bahwa saya hanya pengen tunjukkan bahwasanya si Gogen dia juga support multi repo kayak gini. Dan nanti GitHub-nya saya share lah yang ini gitu ya. Ini untuk PubSub. Ada juga untuk gRPC dan GraphQL. Jadi teman-teman kalau pakai teknologi GraphQL atau gRPC juga bisa pakai Gogen gitu ya. Dan perlu saya tunjukin nggak ya? Kira-kira atau mungkin udah cukup dulu kali ya. Saya kasih kesempatan teman-teman untuk tanya deh. Mungkin sampai di sini aja deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin saya perlu baca ya? Iya, oke, Mas Mirza. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sudah masuk di sesi tanya jawab ya bersama Mas Mirza Akena. Guys, udah aku lihat banyak pertanyaan ya. Akan kita pilih beberapa teman-teman yang relate sama materi ini. Dan aku tadi lihat ada beberapa komentar-komentar unik ya teman-teman. Terus ini ya, bisa menghormati acara ini gitu. Nge-wordnya di tiket aja ya, jangan di sini gitu. Oke, kalau gitu. Beberapa pertanyaan yang akan kita pilih ini karena banyak banget ya guys. Oke. Mungkin Mas Mirza kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau tanya langsung ya. Ada 2 ini penanya nih. Aku pilih Mas Hadi terlebih dahulu deh. Mas Hadi Hidayat boleh membuka mic sama mungkin on cam gitu Mas Hadi. Monggo dipersilakan Mas. Oke, Mas Hadi bisa ini open mic? Oh, oke, menghilang. Oke, Mas ini ya. Ahsanul Kulum. Huluk, Mbak.
Huluk, oke, M-nya nggak kelihatan, Mas. Monggo, Mas Ahsanul. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, Mas Mirza. Kalau nggak salah tadi dari input dari controller, maksudnya input dari request user ya, Iya. sampai dengan ke use case itu pakai struct yang sama, maksudnya pakai data yang sama ya, struct yang sama ya. Itu salah. Ya, Kalau nggak salah ya kayak gitu. Yang aku tangkap tadi kayak gitu. Kemudian di kapan sih kita ngasih validasi itu di controller, kapan itu di use case? Contohnya kayak gini, contohnya kayak kita ada input phone number gitu ya, phone number itu kan ada, kayak itu required gitu kan. Kalau required kan berarti ada di controller mungkin kayak gitu. Nah, tetapi untuk pengecekan apakah digitnya harus berapa, kemudian yang spesifik semacam itu ditaruh di controller juga atau ditaruh di use case. Oke. Itu yang pertama dulu. Ada yang kedua, dua Mas dulu. Ya, sip. Saya udah. Oke. Kemudian saya langsung jawab, boleh, monggo. Tadi pertanyaan pertama kan request-nya ditaruh di controller ya. Tadi pertanyaannya ya. Maksudnya langsung dipakai gitu ya. Struct buat di controller sama struct buat di jadi parameter di use case itu sama gitu. Oh, jadi gini, saya jujur aja, saya tuh termasuk developer yang lazy ya. Lazy itu males gitu ya. Kalau kita mau ideal, bagusnya itu kita bikin, ini saya coba tunjukin ya codingan yang tadi ya. Ya boleh Mas. Coba izin take over screen-nya ya Mbak. Iya, silakan Mas Mirza. Kita coba tunjukin yang tadi ya. Nah, jangan yang ini, bukan yang ini. Yang ini. Yes. Di sini. Nah, ini Mas tadi Mas siapa namanya? Maaf. Ahsan. Ya. Gini Mas, kalau di sini tadi sebenarnya saya nggak pakai di sini ya kita pakai, di sini saya pakai sih. Di sini run order, calculate order item. Saya pakai struct yang ada di di use case di sini. Salah satunya ini order itemnya. Ya benar, saya memang pakai di sini. Karena kan di bagian execute-nya ini, kan dia punya request, Mas. Nah, request ini kan punya input request. Nah, import request ini kan harus dipenuhi. Requirement dia. Jadi untuk menjalankan use case ini, kamu harus mengisi beberapa data ini. Kira-kira kayak gitulah. Nah, beberapa data itu akan diisi oleh siapapun. Dalam hal ini adalah controller. Berarti di sini mau nggak mau si controller harus manggil si apa yang ada di dalam si use case tadi gitu. Kayak gitu. Kalau yang ada di desain saya seperti itu. Mas. Lalu untuk validasi ya, validasi. Oke. Ini menarik nih, validasi. Dulu saya sempat bingung juga tuh. Validasi itu kita taruhnya di controller apa di use case gitu ya. Mungkin teman-teman namanya bukan use case ya, service biasanya teman-teman pakainya ya. Kalau di sini saya pakainya use case biar ya beda lah, biar mencirikan clean arsitektur gitu. Validasinya di mana, controller apa use case gitu. Kalau saya cenderung semua validasi ada di use case, Mas. Semua validasi ada di use case. Sedangkan controller itu hanya nerima data mentah, dia kirim ke use case, biar use case yang validasi di sana. Kayak gitu. Kayak tadi kan Masnya bilang phone number ya, misalnya phone number. Nah, saya bisa kasih contoh program tuh kayak gini, misalnya ya Mas ya. Coba ya. Saya bisa bikin, di sini saya akan bikin entity satu. Entity, misalnya namanya entity user misalnya gitu ya. Nah, saya bikin entity user, kemudian ini kan out of ini ya, sebenarnya tadi kita nggak ngebahas soal ini ya. Nah, di entity user, sebut saja di entity user kita punya phone number nih Mas, phone number gitu ya, string gitu misalnya ya. Nah, di sini saya biasanya punya metode namanya validate di sini.
di dalam user ini. Jadi di sini saya akan validate the phone number di sini. Apakah itu pakai apa namanya tuh, regex atau semacamnya ya, saya akan validasi di sini nih pada saat pembuatan loh bahkan. Jadi ini kita buat di sini. Nah, pada saat di misalnya di product create ya, ini mohon maaf nih nggak relevan ya sini. Tapi kita panggil kayak gini, entity pada saat ini entity new user. Di sini kan ada entity dot user create request kan ya. Nah, ini sebelum kita create pun di sini bisa kalau saya nggak salah sih langsung aja sih masukin ke sini. Nah, di sini kan kita bisa masukin nih Mas tadi. Kalau masukinnya, oh ini nggak ada phone number-nya ya, karena saya bikinnya di tempat yang berbeda. Jadinya harus dicopot lagi di sini. Nah, baru di sininya muncul dia. Ini saya sederhanin aja, langsung aja phone number misalnya. Phone number-nya sekian misalnya, gitu kan. Nah, di sini kan di dalam ini kan kayak semacam apa namanya, konstruktor ya Mas ya, konstruktor. Sebut saja namanya objek, ada errornya juga di sini. Jadi kita bisa ngecek semuanya sekaligus. Di sini dia kalau ada something error dia akan return gitu. Dan ini kalau objeknya udah jadi ya apalah mau kita lakukan di sini, kita nggak begitu peduli, kita nggak fokus ke sini. Tapi di sini Mas error nih pada saat dia ngecek di sini, pada saat di new user, nah di new user dia ada manggil validate Mas. Sini ada panggil validate. Jadi di user create request dia manggil validate. Validate ini dia akan nge-validate phone number tadi gitu. Di sini kita bisa panggil kan r.phone number. Misalnya validasinya sesimpel ini ya Mas ya. Ini banyak rejectnya mah nggak ngerti saya. Return. Di sini pun kita bisa bikin kayak gogen error phone number is not valid gitu ya. Misalnya gini, kita buat seperti ini. Nanti di sini kita tinggal panggil gini, error enum phone number is not valid. Jadi kita tinggal return kayak gini aja Mas. Tuh. Nah, phone number is not valid itu dia adalah error type ini ya error gitu ya. Nanti kalau kita mau bikin itunya bisa seperti itu. Jadi seperti itu Mas. Validasi ada di use case semua karena itu tanggung jawabnya use case. Dan itu kan bagian daripada requirement gitu. Bukan urusannya controller. Controller itu hanya nge-publish use case aja gitu. Tapi kalau mau gini, kenapa harus di use case? Supaya semuanya centralized Mas. Semua centralized, masalah validasi ada di situ gitu. Tuh. Gitu sih Mas, mungkin jawaban dari saya. Oke, siap Mas. Lalu pertanyaan kedua Mas, boleh Mas? Iya silakan, gimana? Ya oke lah. Boleh nggak? Ya silakan lah, mungkin apa kasih kesempatan sama yang lain atau ya boleh lah Mas, tanya gimana? Oh ya, boleh silakan Mas Hasan, satu pertanyaan terakhir buat Mas Hasan. Ya, kan tadi urusan nge-get atau modify data itu kan di gateway gitu ya. Nah, gimana? Kan Go kan nggak sesimpel Java ataupun Ruby ya kalau kita manggil transactional database itu. Nah, itu kalau ada transactional database yang hubungannya lebih dari satu entity, itu di-handle-nya juga di gateway atau di mana? Kalau saya handle-nya di use case juga, Mas. Kalau saya handle di use case. Dan itu saya pernah bikin tutorialnya, nanti mungkin Masnya boleh lihat di sini sih. Di sini ada, mana ya? Nah ini database transaction, saya udah pernah sempat bikin sih. Jadi nanti Masnya coba lihat aja di sini. Tuh. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hasan untuk pertanyaannya. Baik, kalau of concern tadi di cleaner sheet, tadi saya sempat tunjukin ya kode yang separation of concern kayak gimana. Terus single responsibility principle itu maksudnya apa gitu ya. Nah, mungkin kedua pertanyaan ini kalau saya perhatikan mungkin enggak relevan ya, enggak menyambung. Tapi nggak ada masalah, nggak apa-apa. Saya coba jelasin. Separation of concern itu maksudnya pemisahan. Jadi kalau logic ya logic aja, kalau controller ya controller aja gitu ya. Kalau gateway ya gateway aja. Nah, kalau single responsibility principle itu artinya gini. Misalnya
kalau tadi kan kita punya use case namanya run order calculate ya. Ya udah dia urusannya ya run order calculate aja. Jangan dia ngurusin use case yang lain gitu. Contohnya seperti itu sih. Itu kalau kita pandang dari sisi fungsinya ya, fungsionalitasnya. Jadi tugasnya cuma satu aja. Jangan tugasnya contohnya gini ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sering ngoding bikin kelas service misalnya pakai Java atau whatever gitu ya. Kelas service, kemudian ada metode-metodenya banyak banget di situ. Itu sebenarnya ya metode-metode itu kan melambangkan use case-nya kan ya. Tapi jadi nyampur gitu. Jadi sedangkan single responsibility principle itu kan definisinya itu sebuah kelas itu hanya ngurus satu hal aja. Sedangkan itu udah ngurus banyak hal gitu. Seperti itu contohnya. Kebayang nggak ya kira-kira? Jadi dia ngurusin banyak hal gitu. Nah harusnya, bukan harusnya, mungkin idealnya lebih baik itu kalau kita ngurusin cuma satu hal aja. Saya tuh punya istilah itu gini, respect to the use case. Jadi kenapa sih sampai satu use case aja saya bikin satu folder khusus, kemudian saya split dia jadi 3 bagian lagi. Import, interaktor, aktor. Karena saya pengen benar-benar respect sama si use case ini. Karena si use case ini kalau salah kita bikin, kalau berantakan kita bikin, itu yang bikin kita nggak bisa tidur gitu ya. Kalau ada error, kalau ada bug atau apa. Nah kalau dia kita maintain dengan baik, harapannya dia bisa bantu kita. Kalau misalnya nanti ada something happen, itu lebih mudah kita perbaikinya kira-kira gitu. Dan dengan separation of concern ini, kalau teman-teman mau bikin microservice misalnya ya, kita kan bikin biasanya kalau mau start bikin itu bikinnya monolith dulu ya, semuanya nyampur jadi satu tempat gitu. Nah, kalau kita mau bikin service baru nih, kita mau bikin service baru yang lepas dari aplikasi ini, mau bikin benar-benar repositorinya pun terpisah. Itu kalau pakai cara saya tadi, itu gampang banget copas-copasnya, Mas. Jadi kita tinggal klik kanan, copy use case-nya yang mana, pindahin ke sana. Klik kanan, gateway-nya pindahin ke sana. Nanti mana yang nggak dipakai tinggal dihapus-hapusin aja. Dan itu insya Allah bisa jalan. Lebih mudah jalannya. Saya nggak bilang pasti jalan ya, karena pasti ada adjustment. Seperti itu mungkin. Ada lagi nggak ya kira-kira? Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, mudah-mudahan menjawab nih, nggak ada namanya Mas Mirza. Baik, ke pertanyaan berikutnya, mungkin secara singkat aja Mas Mirza, ini ada, Mas Adi coba deh. Oke, semoga ini relate dengan materi malam ini, Mas Mirza. Aspek apa aja yang menurut Kang Mirza kalau arsitektur yang kita rancang ini udah tepat gitu? Misal dilihat dari latensi atau efektivitas flow data atau yang lain gitu. Thank you. Sebenarnya kalau pertanyaan soal latensi ya, kalau yang saya present tadi itu saya tidak menyinggung soal latensi karena ada beberapa teman-teman yang bilang kalau pakai clean arsitektur ini jadinya malah makin lambat gitu ya, karena dia yang terjadi adalah kita banyak bikin mapping terus manggil interface gitu ya, yang mana manggil interface tuh ada costingnya gitu ya, macam-macam lah argumennya. No issue, tak ada masalah, ada benarnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat performance atau latensi di sini, mungkin latensi atau efektivitas atau apa, kalau kita nilai dari sisi performance itu kita lihat dari banyak aspek. Yang pertama performance aplikasinya sendiri gitu ya. Performance aplikasi mungkin jatuhnya ke latensi nih. Nah, tapi saya lebih fokus di sini adalah performance dari sisi development, teman-teman. Jadi bukan performance dari sisi latensi. Apakah saya mengabaikan performance untuk latensi? Jadi nggak peduli, nggak juga gitu ya. Tapi kode itu dibuat untuk manusia, dan kita sebagai developer itu manusia, kita tuh harusnya pantas untuk bisa baca dengan mudah dan nyaman gitu. Kita jangan mengorbankan readability itu kemudahan kita untuk baca kode demi kecepatan gitu ya, yang mana jatuhnya malah kodenya susah dibaca atau semacamnya gitu ya. Dan
Dan apa yang saya katakan ini juga argumentatif. Mungkin ada teman-teman yang bilang, oh nggak gitu Mas Firza, kita bisa kok bikin kode yang performanya bagus dan apa namanya, dan readable juga kok. Ya silakan, nggak ada masalah sih. Gitu. Tapi menurut saya kayak modularity, lastly coupling gitu ya, testable tadi itu tuh penting menurut saya karena kode itu dibuat untuk manusia bukan untuk komputer gitu. Mungkin seperti itu kali teman-teman. Jadi kalau arsitektur yang dirancang sudah tepat, mungkin itu hanya bisa terjawab kalau ya pertama sesuai dengan requirement gitu ya. Kalau masalah latensi atau apa itu memang seni sih. Jadi sepanjang perjalanan kalau memang nanti perlu di-adjust ya di-adjust gitu. Kita nggak bisa bilang perfect di awal waktu, itu nggak mungkin. Mungkin seperti itu teman-teman. Ada lagi nggak ya? Okay, thank you Mas Mirza. Mas Hadi semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya. Kita akan jawab 2 pertanyaan terakhir teman-teman karena waktunya sudah di setengah 9 lebih. Ya, halo. Kita jawab dari ini ya. Oh, apa namanya? Tadi ada. Mau tanya. Oke, Mas Hadi, silakan. Jadi kapan kita harus menggunakan clean code ini ya, Mas ya? Maksudnya semisal project saya masih kecil atau ketika memang sudah besar banyak penggunanya gitu, atau seperti apa ya Mas ya cara menentukannya? Terima kasih Mas. Ya Mas Hadi ya tadi ya namanya ya. Iya Mas Hadi. Oke. Monggo Mas Mirza. Oke. Jadi tadi pertanyaannya soal kapan kita pakai clean arsitektur gitu ya. Nah kalau menurut saya ya clean arsitektur ini baiknya kita buat untuk aplikasi yang kita rasa nanti bakal gede gitu ya mungkin ya. Jadi kalau kita bikin sebuah project, kita start dari awal, memang dari awal bagusnya kita pakai clean arsitektur. Kalau idealnya kita udah paham ya clean arsitektur dan kita langsung gunakan dari awal Mas. Bukan kita bikin dulu, udah besar, udah jadi, baru kita rubah ke clean arsitektur, kayaknya effortnya bakal berat. Dan saya nggak sarankan ya untuk legacy system yang udah jalan, terus tiba-tiba diubah ke clean arsitektur, itu nggak saya sarankan sama sekali. Paling kalau mau rubah mungkin beberapa sistem diambil gitu ya, dibuat bagian-bagian kecilnya kita pecah-pecah kecil, kita buat clean arsitekturnya. Jadi kita kalau mau di revamp ulang gitu aplikasinya dari sistem legacy, mungkin jangan langsung sekalian gitu ya, satu persatu kecil-kecil aja. Mungkin gitu Mas. Jadi dari awal ya, nggak bikin sembarangan dulu, yang penting jalan, nggak kayak gitu. Sebaiknya dari awal. Kalau nggak nanti 2 kali kerja. Siap. Berarti tergantung tujuan si aplikasi ya Mas ya, bakal banyak yang pakai atau hanya private saja gitu ya penggunanya ya? Iya. Kalau saya mungkin lebih ke kita punya dream Mas. Jadi kan kalau kita bikin aplikasi kan kita punya dream nih. Wah, aplikasiku nih bakal dipakai oleh 1 juta user nih. Aplikasinya bakal dibeli nih sama Google nih. Wah, kita pikirnya sampai ke situ gitu ya. Jadi kita dari awal udah bagus gitu. Harusnya sih kayak gitu ya. Tapi kalau mau coba-coba di awal ya nggak apa-apa. Siap Mas Mirza. Terima kasih Mas Mirza. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Hadi. Baik, satu pertanyaan terakhir teman-teman dari Ramadan. Mas Ramadan. Nah, ini dia. Mas Mirza, apakah clean arsitektur di Golang harus bikin folder package CMD internal model domains? Kenapa nggak bebas aja soal foldernya nih, Mas Mirza? Ya. Apakah clean arsitektur di Golang harus bikin? Saya nggak bikin tuh, ya kan? Saya nggak bikin folder package, comment, internal, model, domains. Saya nggak bikin. Dan saya bebas kan tadi. Dan saya malah nggak bikin sama sekali. Yang saya bikin itu cuman, mungkin model ada, domains ada, cuman itu aja. Memang ya, kalau di Golang, ya, itu
ada proposal dari para developer gitu, developer Golang itu bersepakat gitu menentukan sebuah konvensi. Ada beberapa nama-nama folder khusus gitu ya, kayak misalnya PKG itu dipakai untuk kalau kita mau nge-share keluar gitu ya. CMD kita pakai kalau kita ada aplikasi entry point-nya di situ. Internal itu kalau misalnya aplikasi itu hanya kita pakai di kode itu hanya dipakai di project di source code itu aja, kita nggak kayak expose keluar gitu. Jadi ada beberapa konvensi yang udah dibuat gitu ya. Silahkan kalau teman-teman mau pakai itu ya silahkan, nggak ada masalah. Kalau di sini memang saya saya tuh ngelanggar ini semua gitu. Jadi saya bikin style sendiri gitu. Saya bikin style sendiri karena kalau menurut saya kembali lagi readability lebih penting bagi saya. Jadi saya perlu bisa cepat catch up, membacanya jadi lebih gampang. Mungkin seperti itu. Oke, kalau gitu Mas Ramadan semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya. Baik, kalau gitu Mas Mirza dan juga teman-teman Sobat Alta semua yang masih stay ya di Alkemi, terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini. Kita ucapkan terima kasih banyak ya buat Mas Mirza sudah sharing-sharing tentang Green Arsitektur. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua seperti itu. Nah guys, sebelum aku akhiri event malam hari ini, teman-teman yang pingin banget dapat materi dari Mas Mirza atau rekaman ini, bantu kita untuk isi feedback form terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman kita akan kirim materinya setelah teman-teman isi feedback form gitu. Ini mejaku bergoyang-goyang. Oke, aku mungkin cukup itu aja ya Mas Mirza. Terima kasih banyak mewakili dari Altera Academy. Semoga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Oke, thank you. See you next event bareng Alkemi by Altera Academy. Altera Academy tim pamit undur diri. Sampai jumpa di next event selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan Mas Anis, Mas Wedan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Yes, oke. Terima kasih semua duluan ya. Ya, bye semuanya. Barakallah.